Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mendatangi seorang lelaki tua yang dadanya runtuh dan kehilangan kedua lengannya, memegang pedang pembunuh Hong Meng, menginjak wajahnya dengan kakinya, dan menyayat telinga kanan lelaki tua itu dengan pedangnya. Tan Yun memotong telinga kirinya sementara lelaki tua itu berteriak. Retak. Segera setelah itu, Tan Yun mengangkat kaki kanannya yang menginjak wajah lelaki tua itu, dan menghancurkan lutut dan lutut kiri lelaki tua itu. Tidak, kaca. Dalam tangisan lelaki tua itu seperti babi, Tan Yun menginjak lutut kanannya dan menghancurkan lutut kanannya, lalu memotong daging dan darah lelaki tua itu dengan pedang. Pria tua itu berteriak kesakitan, pembunuhan tidak lebih dari penggaruk kepala, mengapa kamu begitu kejam padaku, ucap pria tua itu. Mengapa, hahaha, Tan Yun tertawa dengan marah, karena kakekku adalah yang kaisar Dao abadi, aku orang-orang dari keluargaku tidak akan ragu untuk mati demi keadilan, dan mereka juga harus melawan iblis di alam iblis. Tapi bagaimana denganmu, lebih dari 80 juta tahun yang lalu, kalian mengepung dan menindas orang-orangku, secara brutal membunuh dewa-dewa kuno abadi yang baik hati dan didedikasikan untuk rakyat jelata, L. Apakah kamu bajingan masih manusia, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun mengabaikan teriakan histeris lelaki tua itu dan berlama-lama pada lelaki tua itu. 118 orang yang tersisa gemetaran dan wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dewa kuno abadi yang membuat wilayah dewa benua timur gelisah sekarang akan berdiri di depan mereka. Bang! Setelah Tan Yun menghancurkan kepala lelaki tua itu dengan satu kaki, dia melirik semua orang dengan senyum iblis di wajahnya, dan berkata dengan muram, "Mengapa kamu takut?" ucap Tan Yun. Jeritan massa berlangsung selama 1 jam sebelum mereka menjadi tenang. Bisa dibayangkan bahwa setiap orang menderita siksaan yang tak tertahankan sebelum mereka meninggal. Pada saat ini, malam telah tiba. Imam besar yang melawan Fang Zixi dalam pertempuran yang tak terpisahkan di kegelapan malam melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun, dan berkata dengan senyum jahat. Oke, sangat bagus, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk menerobos sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Imam besar ini masih khawatir bahwa saya tidak dapat menemukan Anda, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk datang ke pintu sendiri, hahaha, ucap imam besar. Hahaha, orang tua, banyak omong kosong. Tan Yun memandang imam besar dan berkata dengan sungguh-sungguh, malam ini adalah hari kematianmu, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun memegang pedang pembantai Hong Meng, berubah menjadi seberkas cahaya, melintasi malam di kecepatan tinggi, dan menuju pintu bagian dalam. Setelah imam besar memperhatikan niat Tan Yun, dia buru-buru mengirim transmisi suara ke eksekutif dan murid sekte dalam. Lari, ucap imam besar. Segera, eksekutif dan murid sekte dalam melarikan diri kemana-mana dengan ketakutan. Hanya dalam waktu singkat, Tan Yun mencapai langit di atas area sekte dalam dan mulai dengan cepat mengejar murid sekte dalam yang terkenal sebelum dipenggal. Di atas area sekte dalam, hampir setiap detik, beberapa mayat menyemburkan darah dan jatuh ke langit malam. Aku sangat marah, ucap imam besar yang bertarung dengan Fang Zixi terbakar amarah. Anak sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang kuat lain di Bliss Shenzongku kecuali imam besar ini? Aku memberitahumu, kamu akan mati, ucap imam besar. Setelah imam besar selesai berbicara, sebuah token emas dengan tulisan, Master Sekte, terbang keluar dari mansetnya. Tirai cahaya muncul dari token emas, dan pada saat berikutnya, sosok halus muncul di kedalaman pikiran imam besar. Itu adalah kekuatan pemikiran Huyan Zhang yang disimpan di sebuah token. Alasan mengapa Huyan Zhang meninggalkan pemikiran dalam token adalah bahwa jika dia tidak berada di bawah premis Shenzong dari Elysium, ketika Shenzong dari Elysium dihadapkan pada krisis yang tidak dapat dihindari, dia akan menggunakan pemikirannya untuk memanggil binatang penjaga, yaitu Xuanwu. Itu benar, itu Xuanwu. Faktanya, lebih dari 20 juta tahun yang lalu, Xuanwu tidak melewati kesengsaraan dan jatuh, tetapi berhasil melewati perampokan dan melangkah ke binatang Tao.
Huyanzang memberi tahu dunia bahwa tujuan kematian Xuanwu adalah untuk meninggalkan dan membiarkan kekuatan yang ingin menyerangnya salah perhitungan. Imam besar, Master Sekte ini mengatakan bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhir, jangan memanggil pikiran Master Sekte ini, apakah kamu lupa, ucap pikiran Huyanzang sangat tidak senang. Puan Sekte, musuh ada di sini, dan semua murid luar sekte kita telah dibantai, sekarang musuh membantai murid-murid dalam, biarkan Xuanwu mengambil tindakan, dia hanya mendengarkan perintahmu, ucap imam besar. Oke, setelah pikiran Huyanzang merespons, dia segera membakar dirinya sendiri, dan ketika pikirannya berubah menjadi ketiadaan, puncak gunung suci yang menonjol dari kerumunan di kedalaman Bliss Shenzong membunyikan perintahnya. Penjaga binatang patuhi perintah, dan sekarang ada musuh yang kuat membantai di area pintu bagian dalam sekte kami, cepatlah untuk membunuh musuh dan lindungi murid sekte Bliss Divine saya, ucap pikiran Huyanzang. Baik tuan, sebuah suara tua dan serak keluar dari gunung, dan kemudian, menjulang ke awan setengah jalan ke atas gunung, tubuh gunung menonjol keras, seolah-olah ada binatang raksasa yang mencoba keluar dari tubuh gunung. Boom! Crash! Pada saat berikutnya, seluruh gunung suci mulai bergetar hebat, dan tubuh gunung di tengah gunung pecah berkeping-keping. Gunung itu, seperti puncak gunung hitam, melesat ke arah pintu bagian dalam dengan kecepatan tinggi. Namun, Tan Yun dan Fang Zixi sama sekali tidak menyadari semua ini. Tubuh hegemoni Hongmeng. Di area sekte dalam, Tan Yun menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng secara ekstrim, dan ukuran tubuh telah meroket hingga 360.000 kaki. Setiap kali dia mengambil langkah, puluhan murid diinjak-injak sampai mati. Setiap kali dia melemparkan pukulan, istana para murid dalam dihancurkan. Kemanapun Tan Yun lewat, semua bangunan hancur dan hancur. Tidak, tolong, lusinan sekte dalam tingkat tinggi tidak bisa mengelak tepat waktu, dan ditembak oleh tangan raksasa Tan Yun. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Dalam setengah jam ini, jumlah murid batin yang mati di tangan Tan Yun telah mencapai 3 juta. Semua bangunan di area sekte dalam dihancurkan, dan para eksekutif dan murid sekte dalam yang masih hidup melarikan diri ke arah sekte elit. Kalian semua di Shenzong of Ultimate Bliss, kalian semua harus mati malam ini, ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Setelah raungan keras, dia melihat kembali ke Fang Zixi yang bertarung dengan imam besar dalam ratusan ribu li jauhnya dan berkata, Zixi, aku akan membantumu ketika aku telah membantai semua musuh, ucap Tan Yun. Oke, suara Fang Zixi tiba-tiba berhenti, tetapi dia merasakan napas binatang buas yang kuat datang dari belakang Tan Yun. Dia segera melepaskan indera ilahinta dan menemukan bahwa di atas gerbang elit, raksasa hitam bergerak menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun hati-hati, Fang Zixi berteriak dengan cemas, ada binatang suci dengan tingkat kelima dari binatang leluhur Dao yang menyerangmu. Napas binatang suci menutupi tubuh, dan aku tidak tahu binatang apa itu, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Tan Yun memberi Fang Zixi senyum meyakinkan, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Kamu bisa menangani hal lama itu dengan tenang, ucap Tan Yun. Tan Yun merasakan raksasa hitam legam bergegas ke arahnya, nada suaranya mendominasi, tidak peduli binatang apa kamu, jangan mencoba menghentikanku untuk menghancurkan Shenzong Elysium, ucap Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan raungan panjang, maju bukannya mundur, meluncur ke arah binatang raksasa hitam seperti gunung itu. Ketika Tan Yun hanya berjarak beberapa ribu li dari binatang raksasa hitam itu, sebuah suara tua yang cemberut datang dari binatang raksasa hitam itu, anak kecil, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di sekte Bliss Godku, ucap binatang raksasa itu. Binatang buas yang berpura-pura menjadi hantu, keluar dari sini, ucap Tan Yun. Bas. Tan Yun memiliki niat membunuh di wajahnya, dan kekuatan kegilaan mengerikan primordial yang mengepul mengalir ke telapak tangan kanannya. Binatang raksasa King menabraknya. Manusia rendahan benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit, ucap binatang raksasa I+U. Dengan suara tua, binatang raksasa hitam yang diselimuti kabut hitam tiba-tiba bergoyang, dan tiba-tiba, ekor besar ditutupi dengan sisik hitam tetapi tidak rata, dan tiba-tiba terlempar keluar dari kabut hitam dan melemparkannya ke arah tangan kanan Tan Yun. Di mana ekor raksasa itu lewat, kehampaan berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita, dan kekuatannya bisa dibayangkan.
Namun, Tan Yun tidak mengambil hati, dia yakin bahwa bahkan jika lawannya adalah naga tingkat kelima dari Dao Ancestral Beast, kekuatan fisiknya saja tidak akan sebaik dirinya. Tapi kemudian, Tan Yun tahu bahwa dia salah. Tan Yun ceroboh. Bang! Ketika ekor raksasa yang panjangnya 1 juta kaki dan tebalnya puluhan ribu kaki, mengenai tangan kanan Tan Yun, kulit tangan kanannya pecah, memperlihatkan tulang besar dari 5 jari. Bajingan! Sungguh binatang buas, sangat kuat, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berseru, dia merasakan kekuatan yang luar biasa, dan lengan kanannya menyembur sepanjang permukaan tinju. Segera, tangan kanan pecah, dan kulit seluruh lengan kanan jatuh. Setelah Tan Yun tersapu puluhan ribu li, dia berguling dalam kehampaan dan berdiri teguh. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun sangat serius, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Kamu, manusia yang rendahan, bahkan tidak mati, ucap binatang raksasa itu. Dengan suara tua dengan makna yang aneh, kabut hitam yang mengepul dengan cepat memudar, memperlihatkan tubuh raksasa itu. Ketika Tan Yun melihat binatang raksasa di langit di kejauhan, matanya melebar karena terkejut. Ini adalah raksasa hitam dengan panjang hampir 6 juta kaki, memiliki kepala naga, tubuh kura-kura, dan ekor ular. Entah itu kepala naga, tubuh kura-kura, dan ekor ular, semuanya hitam pekat dan ditutupi sisik yang tidak rata. Selain itu, pada keempat cakar raksasanya terdapat kuku kaki hitam berbentuk busur yang panjangnya puluhan ribu meter, seolah-olah dapat merobek segalanya. Itu benar, itu Xuanwu, dan Xuanwu yang berubah menjadi naga setelah melangkah menjadi binatang Tao. Seperti yang kita semua tahu, sebelum Xuanwu dipromosikan menjadi Dao Ancestor Beast, dia memiliki kepala ular, tubuh kura-kura, dan ekor ular. Setelah dipromosikan menjadi Dao Ancestor Beast, kepala ular akan menjadi kepala naga. Apakah itu ofensif atau defensif, itu akan mengalami perubahan kualitatif, dan itu akan sangat kuat. Jika dia dipromosikan menjadi binatang leluhur Dao tertinggi, ekor ular juga akan menjadi ekor naga, dan tingkat teror tidak terbayangkan pada saat itu. Menurut catatan klasik, seni bela diri basaltik dari lapisan kelima binatang leluhur Dao memiliki kekuatan pertahanan yang cukup untuk menjadi lebih kuat dari 30% dari manusia kesempurnaan agung alam Dao leluhur biasa. Kepala naga, cakar kura-kura, ekor ular, kekuatan serangan apapun tidak lebih lemah dari tingkat ke-8 alam leluhur Dao, dan dengan semua kekuatannya, itu cukup kuat untuk membanjiri kultivator manusia biasa di alam leluhur Dao ke-9. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun menghadapi keberadaan yang sangat menyimpang dan kuat. Tepat ketika Tan Yun terkejut, suara ketakutan Fang Zixi terdengar di benaknya, "Tan Yun, kita telah tertipu." Itu adalah Xuanwu, binatang suci dari Sekte Penjaga, dia tidak mati sama sekali 20 juta tahun yang lalu. Kamu yakin untuk bertahan? Ketika aku mengalahkan imam besar, aku akan membantumu, ucap Fang Zixi. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, fokus saja berurusan dengan imam besar, tidak peduli apa, aku akan membunuh binatang ini, ucap Tan Yun. Pada saat itu, sepasang mata naga Xuanwu penuh dengan penghinaan, manusia tercela, jika kamu bunuh diri sendiri, dewa ini akan menjaga seluruh tubuhmu, jika tidak. Tanpa menunggu Xuanwu kata-katanya, dia disela oleh Tan Yun, omong kosong bajingan, ucap Tan Yun. Mencari kematian, ucap Xuanwu berteriak dengan marah, dan tiba-tiba menukik ke arah Tan Yun, cakar depan kirinya merobek kosong, dan menyelimuti kepala Tan Yun. Kecepatannya mencengangkan. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu binatang buas ini, ucap Tan Yun berteriak, memadatkan baju besi Hongmeng Dao, segera, kekuatannya meroket puluhan kali. Boom! Tan Yun membubung ke langit, dan dengan seluruh kekuatannya, tinju kirinya bertabrakan dengan kaki depan kiri Xuanwu. Bang crash! Di mata Tan Yun yang ketakutan, armor yang melindungi tinju kirinya benar-benar hancur, dan kemudian kulit tinju kirinya meledak dan menjadi berdarah. Ini sangat kuat, ucap Tan Yun berteriak aneh, dan terlempar oleh cakar Xuanwu. Tubuhnya yang berukuran 360.000 kaki jatuh secara vertikal dan tak terkendali, menghancurkan gunung di bawah. Tabrakan. Setelah gunung runtuh, Tan Yun dimakamkan di dalamnya. Di sisi lain, dalam kehampaan, Xuanwu, 6 juta kaki besar, hanya dihancurkan menjadi 1000 li oleh Tan Yun, dan kemudian dia menghentikan sosoknya.
Pergi ke neraka manusia, ucap Xuanwu. Mata raksasa Xuanwu menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung, dan dengan keras menghantam gunung tempat Tan Yun dimakamkan di bawah. Melihat dari kejauhan, itu seperti meteorit hitam jutaan kaki dari langit, menabrak kehampaan, dan turun ke bumi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Aum! Pada saat kritis, Tan Yun mengeluarkan raungan sengit seperti binatang buas. Batu-batu besar terbang dan debu memenuhi udara. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan menggambar busur dari langit rendah, menghindari bahaya dan setelah Xuanwu bertabrakan dengan langit, sinar cahaya berwarna-warni keluar dari alis, berubah menjadi tombak berwarna-warni dengan panjang 400.000 meter dari kekosongan, dan menembak mata kanan Xuanwu yang tidak curiga. Uci, darah berceceran, dan ketika tombak ilahi membutakan mata kanan Xuanwu, kaki depan kanan Xuanwu tiba-tiba meraih tombak ilahi berwarna-warni seperti kilat. Kamu manusia sialan, kamu benar-benar menyakiti dewa, ucap Xuanwu. Xuanwu benar-benar marah, dan dia terbalik di udara, dan ekor hitam dengan aura yang menakutkan, menarik ke arah kepala Tan Yun. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan ketika dia buru-buru menghindar, Xuanwu tampaknya memiliki pandangan ke depan, dan benar-benar menebak lintasan gerakan Tan Yun, dan melemparkan tombak ajaib berwarna-warni dengan kaki depan kanannya, meledak ke arah jantung Tan Yun. Tan Yun terkejut dan buru-buru menghindar. Meskipun dia menghindari nasib buruk karena menusuk jantungnya, tombak berwarna-warni, dengan darah panas, menembus armor Dao Hongmeng, menembus 3 tulang rusuk, dan menempel di punggung Tan Yun. Crash! Darah menyembur keluar dari ujung tombak yang menusuk punggung Tan Yun. Tan Yun, teriakan patah hati Fang Zixi bergema di benak Tan Yun, jangan melawannya, kamu harus menggunakan trik pedang dan kekuatan gaib untuk menghabiskan kekuatannya, dan ketika tidak berdaya, itu akan menjadi waktu terbaik untuk kamu untuk membunuhnya, ucap Fang Zixi. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak tahu apa yang dikatakan Fang Zixi? Hanya saja Tan Yun tidak mengetahuinya sebelumnya. Sekarang dia bersaing dengan Xuanwu dalam daging, dia menemukan bahwa dia benar-benar bukan lawan dari binatang ini. Jika dia bertarung dengan dagingnya, dia hanya akan disiksa sampai mati. Kamu bajingan kecil, ketika kakekmu Xuanwu mengejutkan ke alam leluhur hebat, kamu bahkan belum lahir, dan kamu berani menyakitiku, aku harus menelanmu hidup-hidup, ucap Xuanwu. Xuanwu yang cemas bergegas menuju Tan Yun dengan marah, begitu cepat sehingga Tan Yun ketakutan. Formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng. Pikir Tan Yun, Jinni, Musin, Qinying dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya tiba-tiba terbang keluar dari alisnya, dan membentuk formasi pedang dari kehampaan. Ketika formasi pedang diatur, kekosongan primordial dalam formasi pedang dengan cepat meluas, dan Xuanwu yang bisa merobek Tan Yun dengan satu cakar, terlempar ke udara. Jangan sombong, binatang buas, aku pasti akan membunuhmu hari ini, ucap Tan Yun. Tan Yun sengaja membuat Xuanwu marah dan terus memaki dengan bahasa yang kejam. Xuanwu bergegas menuju Tan Yun dengan cepat lagi dan lagi. Meskipun kecepatan Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng di formasi pedang Divine Hongmeng meningkat tajam, setiap kali dia menghindar, itu berbahaya dan berbahaya. Betul sekali, Tan Yun jelas bahwa kekuatan fisik Xuanwu luar biasa kuat. Langkah pertama adalah menghindari langkah ilahi Hongmeng, terus-menerus menghabiskan kekuatan fisiknya. Selama 2 jam berikutnya, Xuanwu terus mengejar Tan Yun, dan setiap kali Tan Yun dalam bahaya. Pada saat yang sama, dalam 2 jam, primordial Dao Armor di tubuh Tan Yun telah terkoyak oleh cakar raksasa Xuanwu, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan goresan yang mengejutkan. Dalam hati Xuanwu saat ini, Tan Yun tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya masalah waktu untuk menangkap Tan Yun. Dalam sekejap mata, 3 jam lagi berlalu, malam memudar, dan ketika matahari terbit, Fang Zixi dan imam besar masih saling menyerang dengan panik. Pada saat ini, Fang Zixi berkeringat deras, wajahnya pucat, dan dia jelas jatuh, punggungnya ditutupi dengan beberapa luka pedang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Di sisi lain, imam besar tidak terluka. Adapun Tan Yun dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, kulit seluruh tubuhnya telah lama tergores oleh Xuanwu, dan tubuhnya dipenuhi memar, sehingga sulit untuk menahan untuk melihat langsung ke arahnya. Nah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, ucap Xuanwu. Napas Xuanwu mulai menjadi tidak teratur saat dia mengejar.
Pada saat yang sama, paru-parunya akan meledak karena marah, dan ia harus menangkap Tan Yun itu setiap saat, tetapi setiap kali itu hanya sedikit pendek. Cucu Xuanwu, jangan khawatir, kakek masih bisa bertahan sampai laut kering dan bebatuan busuk, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan cahaya terang. Dia memperhatikan bahwa kecepatan Xuanwu sedikit lebih lambat dari sebelumnya, yang merupakan tanda kekuatannya yang melemah. Tepat ketika Tan Yun berencana untuk terus mengkonsumsi kekuatan Xuanwu, dia melepaskan Indranta dan mencurahkan susunan pedang, berniat untuk melihat situasi Fang Zixi. Tetapi ketika dia melihat bahwa Fang Zixi memar dan telah mengungkapkan kegagalannya, dia berkata dengan cemas, "Zixi, tunggu, aku akan segera membantumu," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan tidak lagi mengkonsumsi kekuatan Xuanwu, tetapi untuk bertarung dengannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Fang Zixi mengalami kecelakaan. Seni pedang Dewa Pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun menyingkirkan tombak ajaib berwarna-warni, dan dengan menggunakan teknik pedang, auranya meroket dari alam Tao tingkat ke-6 ke alam leluhur Dao tingkat ke-7. Wilayah pedang 5 elemen, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hongmeng, dia menggunakan wilayah pedang 5 elemen yang berasal dari penghancuran 5 elemen. Bas. Ketika kekosongan itu retak, Tan Yun melepaskan gelombang pasang kekuatan yang mempesona dari Kaisar 5 Elemen Dao, menelan kekosongan Hongmeng di area sekitar 30.000 abadi. Wosh! Tan Yun memegang pedangnya dari langit, sosoknya berkedip sesaat, tiba-tiba menunjuk ke langit, dan berkata dengan tegas, "Perang," ucap Tan Yun. Boom! Hanya trik mengukir serangga, ucap Xuanwu, binatang Tao lapis kelima, tidak peduli sama sekali. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang. Segera, ekor ular hitam, yang awalnya panjangnya 1 juta kaki, melonjak hingga 3 juta kaki, dan arahnya seperti semburan, cahaya pedang wilayah pedang 5 elemen ditarik. Tetapi saat berikutnya, Xuanwu mengeluarkan raungan yang tragis, tetapi lihat, meskipun ekor ularnya meledakkan semua cahaya pedang dengan keras, semua daging dan darah di ekornya dipotong, memperlihatkan tulang ekor panjang jutaan meter. Manusia sialan, jika bukan karena kecerobohan sang dewa, bagaimana bisa kamu melukai sang dewa? Dewa ini akan membunuhmu, ucap Xuanwu meraung dan membuka mulut naga itu, menerjang ke arah Tan Yun dan menggigitnya. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, jaring langit dan bumi, ucap Tan Yun memegang pedang Dewa Pembantai Hongmeng, dan kekuatan 5 elemen serta angin dan guntur meletus di tubuhnya. Saat Tan Yun menari pedangnya, pedang bersinar yang tingginya hanya 100 kaki dan berisi kekuatan 7 Kaisar Suci Dao muncul di langit Hongmeng. Cahaya pedang kecil, tapi sudah mencapai 36.000. Bunuh, ucap Tan Yun. Tan Yun mengayunkan pedangnya tiba-tiba, dan segera, 36.000 sinar pedang menggantung ke segala arah, padat seperti jaring besar dari Hongmeng Void, diselimuti ke arah Xuanwu. Buka untuk dewa, ucap Xuanwu. Xuanwu yang ekornya hampir dihilangkan barusan, tidak berani gegabah, dan tirai tipis kekuatan Xuanwu dengan diameter puluhan ribu meter tiba-tiba meletus di tubuhnya, menyelubungi dirinya sendiri. Bang bang bang. Segera, tirai cahaya tiba-tiba meledak seperti matahari yang terik, dan kekuatan mengerikan itu benar-benar menghancurkan cahaya pedang yang terselubung, dan semua sinar pedang meledak inci demi inci. Xuanwu sepertinya memikirkan sesuatu pada saat ini, menatap Tan Yun, dan berkata dengan mengejek. Dewa ini mengerti, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sebelumnya, tetapi ingin menggunakan kekuatan dewa, dan kemudian menembak ke arah Dewa Kan. Alasan mengapa kamu sekarang apakah karena Fang Zixi akan mati di tangan imam besar yang terburu-buru untuk bertarung dengan dewa? Hahaha anak, dewa memberitahumu bahwa kekuatan Xuanwu dalam pil binatang dewa hanya dikonsumsi kurang dari 30%, dan itu masih terlalu dini untuk habis. Dan sebelum habis, dewa pasti akan memakanmu, ucap Xuanwu. Mata Tan Yun sedikit menyipit, dan dia mencibir, kamu kura-kura mati, jangan terlalu berpuas diri, ucap Tan Yun. Apa, kura-kura mati? Xuanwu mendengar kata-kata itu, dia marah. Kamu sialan, ingat dewa ini, Dewa In, bukan kura-kura, ucap Xuanwu. Bukan kura-kura, tapi kamu bajingan kan? Tan Yun tersenyum dan berkata, hahaha, jika bukan Raja Bajingan, itu adalah kura-kura di dunia sekuler, ucap Tan Yun.
Dia adalah Xuanwu berpangkat tinggi, dan dia juga leluhur Tao setelah transformasi naga manusia di depannya mengatakan bahwa dia adalah kura-kura, Raja Bajingan, kura-kura, dan Xuanwu benar-benar gila. Kamu bajingan-bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir aku kucing yang sakit jika aku tidak menunjukkan kesombonganku, ucap Xuanwu. Tidak sulit membayangkan betapa marahnya ketika kata-kata umpatan keluar dari mulut Xuanwu, dan dia bahkan tidak mengucapkan dewa. Kemampuan ilahi Xuanwu, seni ilahi kontrol nafas penyu, ucap Xuanwu. Teriak Xuanwu, dan kekuatan basal yang besar melonjak keluar dari tubuhnya, menelan seluruh Void Hongmeng dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Hanya dengan menggunakan kekuatan gaib Xuanwu, kekuatan Xuanwu di tubuhnya telah menghabiskan 20% lagi, dan sekarang masih tersisa 50%. Tapi itu tidak peduli, dalam pandangannya, bahkan jika ia memiliki 10% dari kekuatan Xuanwu, ia dapat menghancurkan manusia menjijikkan di depannya. Dalam hatinya, jika itu adalah basal yang bermartabat dari lapisan kelima Dao Ancestral Beast, dan bahkan tidak dapat membunuh manusia dari lapisan keenam dari alam Kaisar Suci Dao, maka akan lebih baik baginya untuk bunuh diri. Bas! Dengan sihir kontrol kura-kura Xuanwu, tiba-tiba, kekosongan primordial di seluruh formasi pedang dipelintir dengan kecepatan ekstrim, dan kekuatan pengikatnya luar biasa, seperti gunung yang tak terlihat, meremas ke arah Tan Yun. Dan pergi. Sangat kuat, ucap Tan Yun ngeri, dan dia merasa kecepatan gerakannya telah melambat 100 kali. Boom! Pergi ke neraka, ucap Xuanwu. Langit runtuh dengan keras, tetapi Xuanwu tiba-tiba menyerbu kepala Tan Yun, mengangkat kaki depan kanannya yang berukuran 300.000 kaki, dan menembakkannya ke atas kepala Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Dahi Tan Yun meneteskan keringat dingin, dan kekuatan besar Kaisar Hongmeng Dao meletus di tubuhnya, mencoba mundur dan menghindar. Kemudian Tan Yun menemukan bahwa di bawah belenggu sihir pengontrol napas kura-kura, dia tidak bisa melarikan diri dengan aman sama sekali. Jadi sementara Tan Yun mundur tiba-tiba, dia mengangkat tubuhnya untuk menghindari nasib buruk kepalanya hancur. Faktanya, Tan Yun dapat menggunakan sangkar luar angkasa saat ini untuk membalikkan pengekangan Xuanwu dan menghindari serangannya, tetapi Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa. Dalam hatinya, dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan supernatural untuk berurusan dengan Xuanwu sampai dia dipaksa, karena dia tahu bahwa setelah Xuanwu diselesaikan, dia dan Fang Zixi harus menghadapi imam besar dalam pertempuran sengit dengan konsekuensi yang tidak terduga. Tan Yun harus menyelamatkan kekuatan gaib untuk berurusan dengan imam besar. Pada saat ini, meskipun Tan Yun menghindari nasib buruk dihancurkan oleh Xuanwu, kaki depan kanan Xuanwu mengenai dada Tan Yun yang terbuka. Bang! Retak! Dengan suara keras yang tumpul, permukaan tubuh Tan Yun terkoyak, dadanya runtuh, dan lebih dari setengah tulang rusuknya patah. Puff! Tan Yun yang organ dalamnya terluka parah, meludahkan seteguk darah, dan darah menyembur dari dadanya dan jatuh. Pada saat ini, pikiran Tan Yun menjadi kosong. Pada saat berikutnya, Tan Yun menjerit tak terkendali, tetapi tulang ekor Xuanwu setinggi jutaan kaki jatuh dari langit, dengan darah yang memancar, menembus tulang selangka di samping leher Tan Yun, dan mencapai hati. Tabrakan. Pada luka tulang selangka Tan Yun, darah panas menyembur di sepanjang tulang ekor, yang sangat menakutkan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.